Baik Bapak, masih melanjutkan dari perbincangan kita 2 pekan yang lalu. Saya ulangi sedikit. Masih dalam bab fatwa. Wa an Ibn Sirin annahu qala Hudzaifah bin al-Yaman innama yuftiyan nasa ahadun ثلاثة من يعلم ما نسخ من القرآن أو أمير لا يجد بدا من ذلك أو أحمق متكلف. Dari Ibnu Sirin beliau berkata Hudzaifah bin Yaman, sesungguhnya manusia yang berfatwa itu ada 3 macam. Yang pertama, orang yang mengetahui hukum-hukum yang dihapus di dalam Al-Quran. Jadi ada pelajaran Bapak, nama pelajarannya itu ilmu nasakh dan mansukh. Ilmu nasakh dan mansukh. Ilmu yang mempelajari tentang ada kalanya sesuatu itu dihalalkan tetapi di kemudian hari menjadi haram. Jadi ada hukum yang menghapus hukum sebelumnya. Sebagaimana minuman keras pernah dihalalkan lalu menjadi haram. Dan bukan minuman keras saja. Jadi banyak hal-hal yang dulunya dihalalkan menjadi haram di kemudian hari. Nama ilmunya nasakh dan mansukh. Hakim itu ketika dia berfatwa, dia mencari orang yang layak untuk berfatwa tetapi tidak ditemukan. Nah, karena kondisi dia sebagai seorang pemimpin dan ada modal walaupun bukan ulama besar, dia bisa berfatwa. Bahasa kita hari ini mungkin peraturan yang dibuat oleh pemimpin. Kalau di Arab Saudi namanya raja. Kalau di negara-negara Arab lainnya yang bukan kerajaan, presiden. Nah, au ahmaqun mutakallif, atau yang ketiga, mohon maaf, bodoh yang dipaksakan untuk berfatwa. Ilmu tidak ada, pemimpin bukan, tapi dianya berfatwa. Maka ini adalah orang bodoh yang berfatwa dan dia memaksakan dirinya berfatwa. Sudah kita bahas 2 minggu yang lalu. Wa kana Ibnu Sirin idza su'ila an syai'in yaqulu lastu bi ahadin hadzaini wa akrahu an akuna tsalits. Ketika Ibnu Sirin ditanya tentang hal ini, tentang fatwa, beliau menjawab, saya ini bukanlah satu dari 2 macam tadi. Dan saya tidak suka kalau saya digolongkan kepada orang yang terakhir. Orang yang tidak punya ilmu, orang yang bodoh tapi memaksakan dirinya untuk berfatwa. Sampai di situ 2 minggu yang lalu. Malam ini Bapak, wa amma hujjatun man abaha dzalik fama ruwiya an Abi Hurairah wa Zaid ibn Khalid wa Shibl ibn Ma'bad qalu kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqama rajulun faqala anshadakallahu iqdi bainana bi kitabillahi ta'ala faqama khasmuhu wa kana afqahu minhu faqala inna ibni hadha kana asifan ala hadha ar-rajul wa innahu zana bimra'atihi
faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa khadim thumma sa'altu rijalan min ahli ilmi fa akhbaruni anna ala abnika jildun mi'atan wa taghriba amun wa ala imra'atuhu ar-rajm fa fi hadzal hadits dalilun ala jawaz al-fatwa. Jadi Bapak, wa amma hujjatun man abaha dzalik, adapun pendapat yang membolehkan tentang dibolehkannya berfatwa adalah fama ruya an Abi Hurairah wa Zaid ibn Khalid wa Shibli ibn Ma'bad, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan juga diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid dan juga diriwayatkan oleh Shibli bin Ma'bad. Qalu kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama rajulun. Kata mereka bertiga, Bapak, Ibu, dulu kami pernah bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri. Faqala, laki-laki itu berkata, ansyadakallahu iqdi bainana bi kitabillahi ta'ala. Laki-laki itu berkata demikian, Bapak, saya bersumpah kepada Allah, saya bersumpah kepadamu atas nama Allah Subhanahu wa taala, tolong putuskanlah hukum untuk kami dengan hukum kitabullah, dengan hukumnya Allah, yaitu Al-Quran. Faqama khasmuhu wa kana afqahu minhu. Lalu si lawannya ini berdiri. Lawannya ini ternyata orang yang lebih alim, orang yang lebih mengetahui dari laki-laki yang berdiri di awal tadi. Faqala, sadaqa iqdi bainana bi kitabillahi. Benar, ya Rasul, putuskanlah untuk kami, di antara kami, dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bapak, ada dua orang yang bersengketa. Dua orang ini menghadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa sengketanya? Wa azalli fa aqulu fa azina lahu alaihi salatu wassalam. Seorang berkata, ya Rasul, izinkan saya berkata. Maka orang itu pun diizinkan Rasul untuk berkata. Faqala inna ibni hadza kana 'asifan 'ala hadzal rajul. Ya Rasul, sesungguhnya anakku yang laki-laki ini telah berbuat kurang ajar kepada laki-laki ini. Saya ulangi, anak saya laki-laki, anaknya sudah akil balik, sudah besar lah, tapi belum tua. Anaknya sudah akil balik, sudah besar, sudah dewasa. Kurang ajar dengan laki-laki yang barengan beliau menghadap baginda Rasul. Wa innahu zana bimra'atihi. Kurang ajarnya Bapak, si anaknya laki-laki ini berzina dengan istrinya orang itu. Jadi anaknya yang laki-laki berzina dengan istri laki-laki yang mengadukan kepada Rasul. Jadi Bapak, masalah zina itu bukan masalah yang baru. Jadi kalau ada, maaf ya, saya kurang ajar dikit,
kalau ada istilah tante-tante girang, nyari berondong, itu bukan hal yang baru. Hal ini sudah pernah terjadi di zaman Rasul. Terbukti ketika ada orang tadi mengadu bahwasanya anaknya yang laki-laki sudah akil baligh, sudah besar, bapak berzina dengan istrinya orang tadi. Jadi ibu hati-hati yang punya anak laki-laki, bukan saja perempuan yang maaf ngomong ya diperkosa, tapi laki-laki dalam tanda kutip juga diperkosa itu juga ada. Bapak jangan berdoa minta diperkosa bapak ya. Lah tua pak. Belum tua. Istilah tante-tante girang, mami-mami girang ya, dan istilah-istilah yang lain yang nyari berondong ini bukan sesuatu yang baru. Sudah terjadi sejak dulu, sudah lama. Jadi anak saya ini berzina dengan istrinya orang ini. Faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa khadim. Ya Rasul, saya sudah menebus dosa anak saya itu dengan membayar 100 ekor kambing dan juga seorang pelayan, seorang pembantu. Jadi sebelum ngadep Rasul, mereka ini sudah bebala dulu. Nah, yang punya anak lanang minta maaf, dia tebus kesalahannya dengan memberikan 100 ekor kambing. Bapak, kalau 3 juta siko ekor kali 100 sama dengan 300 juta pak, sekali begawi pak. Ya, sekali begawi. Lebih mahal dari harga nyewa di hotel pak. Ya, begawi di hotel. Begawi di hotel paling 1,5 juta, 2,5 juta yang kelas PIP. Bintang 5. Ini 300 juta pak. Ditambah dengan memberikan seorang pelayan, pembantu. Itu sebagai rasa penebusan kesalahan itu. Tsumma sa'altu rijalan min ahli ilmi fa akhbaruni anna ala abnika jildu mi'at wa taghriba am. Lalu yang punya anak laki-laki itu bertanya kepada beberapa orang laki-laki, mereka itu semua adalah ulama semua, ustadz semua yang beliau tanya itu. Nah, para ustadz itu menjawab ya, bahwasanya anakmu yang laki-laki hukumannya cukup dicambuk sebanyak 100 kali. Setelah cambukan 100 kali, diasingkan selama 1 tahun. Misal tinggal di Palembang, keluar dari kota Palembang selama setahun. Tidak boleh masuk Palembang selama 1 tahun. Jadi diasingkan selama 1 tahun. Wa alam ra'atihir rajma, dan balasan untuk perempuan yang berzina tadi itu adalah dirajam. Kita sudah pernah membahas fikih bapak. Zina itu ada 2 macam. Satu zina muhsan, kedua zina ghairu muhsan. Zina muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, baik dia sudah punya suami, saya ulangi, baik dia sedang punya suami, sedang punya istri, atau dia sudah pernah punya suami atau sudah pernah punya istri. Bahasa sederhananya, zina muhsan itu dilakukan oleh lanang yang ada bini, atau oleh betina yang ada laki, atau oleh duda dan oleh
janda. Jadi bapak, duda hukumannya sama dengan lanang yang masih ada bini. Janda hukumannya masih sama dengan yang ada laki. Beda dengan gadis, beda dengan bujang. Walaupun mohon maaf dia setiap malam mungkin berjajan, tapi hukumannya tetap beda karena dia belum kawin. Kawin inilah yang menyebabkan zina itu menjadi muhsan. Zina yang kedua, zina ghairu muhsan. Siapa itu? Zina yang dilakukan oleh lanang maupun betina yang belum pernah menikah. Kalau hukuman zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah kawin, itu adalah hukumannya dirajam. Dirajam itu adalah ditenggelamkan di dalam tanah sebatas leher, lalu sisa kepalanya dibabeti dengan batu sampai mati. Kalau belum mati, belum selesai. Tapi kalau gadis atau bujangan, hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Selesai dicambuk, diobati, dia sembuh dan diasingkan selama 1 tahun. Itu bapak. Beda dengan kita yang sudah punya bini, sudah punya laki. Makanya bapak, kalau bapak memang mohon maaf kuat dalam kegiatan perkasuran, maka saran saya kalau wong rumah tak kuat, ngomong baik-baik, nambah wong rumah daripada bapak berzina. Ya, ngomonglah baik-baik bapak, nambah wong rumah. Ya, pajiannya. Nambah wong rumah itu halal, berzina itu haram. Setuju bapak ya? Iya. Saya doakan bapak-bapak yang di sini nambah wong rumah. Galak pak? Tidak galak. Wong rumah bapak yang nonton, yang dengar pasti marah. Jadi lanang tadi cuma dicambuk dan diasingkan setahun, betina tadi, bini si lanang itu dirajam. Fa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini dalilun ala jawazinil fatwa li'annahu qala sa'altu rijalan min ahlil ilmi fa akhbaruni falam yunkaru alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawahum. Hadis ini bapak menjadi dalil. Cerita ini, saya ulangi, cerita dua lanang yang ngadu kepada Rasul menjadi dalil atas diperbolehkannya fatwa. Kenapa? Karena sesungguhnya lanang yang kedua tadi berkata, saya bertanya kepada beberapa orang laki-laki, mereka itu ustadz semua, ahli ilmu semua, lalu mereka itu mengabarkan kepada saya tentang hukuman anaknya itu bukannya mayar 100 ekor kambing beserta seorang pembantu, akan tetapi hukumannya membayar, saya ulangi, tetapi hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun. Nah, Rasulullah mendengar hal itu, Rasulullah tidak membantahnya. Saya ulangi, mendengar cerita ini Rasulullah tidak membantahnya. Mungkin, ya, saya ulangi, mungkin hadis tentang zina ini ketika itu belum ada. Mungkin, ya, tentang zina, balasan zina, pelaku zina.
balasannya belum ada. Jadi Rasulullah tidak mengingkari, Rasulullah tidak menolak atas fatwa-fatwa mereka. Wa fil khabari aidan dalilun ala annal fatwa tajuzu wa in kana ghairuhu a'lamu minhu. Di dalam hadis pula menjadi dalil sesungguhnya fatwa itu diperbolehkan meskipun ada orang yang lebih alim dari dia. Jadi Bapak, saya ulangi bagi para pemuka agama lokal setempat, seandainya Bapak ditanya oleh masyarakat di sini, Pak, bagaimana penyelesaian permasalahan saya ini? Pengetahuan Bapak tentang itu misalnya yang qat'i, yang jelasnya Bapak belum dapat, baik dalam Quran maupun hadis, lalu Bapak diperlukan mendesak, Bapak nelpon Ustadz A, Ustadz B tak kata yang angkat, lalu Bapak berfatwa, maka diperbolehkan. Karena sifatnya emergency, sifatnya darurat. Itu Bapak maksud daripada dalil berikutnya. Ala tara annahum kanu yuftanuna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kalian lihat sesungguhnya orang-orang yang notabene-nya bukan Nabi juga berfatwa padahal Nabi masih hidup. Seperti cerita tadi, kisah tadi. Mungkin Bapak, mungkin mereka mau bertanya langsung kepada Rasul dengan jarak jauh. Padahal persoalan harus segera diselesaikan. Makanya ketika itu Bapak, seorang sahabat Nabi diutus untuk menjadi gubernur, ya, gubernur di Yaman, kalau tidak salah, saya lupa namanya. Ketika nanti kamu menjumpai masalah, maka dengan apa kamu akan memecahkan masalah itu? Dijawab oleh beliau, saya akan pecahkan dengan Al-Quran. Kalau tidak ketemu di Al-Quran bagaimana? Ya saya cari di hadis. Dah, kalau di Quran tidak ada, di hadis tidak ada, bagaimana engkau akan pecahkan? Maka saya akan pecahkan dengan cara berijtihad. Namanya Mu'adz bin Jabal. Ya. Jadi Mu'adz bin Jabal diutus sebagai gubernur di Yaman. Maka dari dialog ini muncullah sumber hukum yang ketiga, yaitu ijtihad. Boleh bagi seorang ulama untuk berijtihad. Ijtihad itu dalam kurung berfatwa, sama. Saya utarakan beberapa waktu yang lalu sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengharaman bagi kita mengkonsumsi barang-barang yang berafiliasi dengan Israel. Fatwa itu masih berlaku, belum dicabut. Maka sampai detik ini kita umat Islam yang ada di Indonesia sami'na wa ata'na dengan ulama yang kita percayakan kredibilitasnya dalam sebuah lembaga namanya Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Bagi Bapak yang masih mengkonsumsi, itu hak Bapak, ya, baik itu berupa makanan, minuman maupun barang-barang sekali buang. Ada yang ditanya Bapak? Kalau bisa kami jawab, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak, pertanyaan baik dari orang baik, Sultan Ustadz Haji Sultan. Pak, kami pernah mendengar istilah zina hati, zina mata, zina pikiran, dan zina-zina yang lain. Ini termasuk kategori mana? Zina muhsan atau zina ghairu muhsan? Kita harus menjelaskan apa itu definisi zina. Ya, maaf karena bertanya. Zina itu Bapak, kalau helm kita lah masuk ke situ, itu baru dikategorikan zina. Selagi belum masuk tidak kategori zina, cuma dapat dosa. Ya. Nah, karena zaman ini semakin kesini kan semakin berkembang, akhirnya muncullah istilah-istilah itu dengan dengan menyesuaikan dalil dalam Quran, wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Nah, berawal dari mata, berawal dari hati, berawal dari pikiran, takutnya ke arah sana, itu maksudnya. Ya, apakah itu termasuk zina? Belum. Zina itu kalau sudah, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, kalau sudah helm masuk ke tempat itu. Selagi belum dapat hukuman dicambuk bagi bujangan dan gadis, belum dibabiti sampai mati bagi yang sudah punya laki maupun punya bini. Ya, belum. Tapi berdosa tak? Berdosa. Tapi tidak dapat hukuman. Nah, jadi mohon maaf agak kasar lagi. Ada istilah satu set, ada istilah setengah set. Ya, saya pakai istilah itu. Kalau sudah satu set, berarti sudah dapat hukuman seperti tadi. Tapi kalau setengah set, ya, tidak usah diterjemahkan Bapak. Kalau setengah set berarti belum dapat. Jangan pula Bapak berpikir kalau itu aman main setengah set baik. Tidak demikian, tetap dapat dosa. Ya, tetap dapat dosa. Tapi belum dapat. Misal Bapak, misal Bapak mainnya di negara Arab yang menerapkan hukum Islam, Bapak cuma main setengah set, tidak dapat Pak, tidak dapat. Karena mainnya setengah set. Setengah set itu ya di setengah Pak, setengah ya. Tidak dapat. Itu Bapak ya. Tapi kalau sudah main satu set dapat. Apalagi pecah Pak JN main panah 2 set, 3 set, nah pasti dapat ya. Ada lagi Bapak? Siap. Bagaimana kalau kan kadang di suatu wilayah itu Ustaz melegalkan tempat-tempat yang maksiat itu. Nah itu bagaimana itu Ustaz hukumnya? Termasuk apa namanya, kan ada perda apa itu Ustaz. Ya mohon penjelasan, maksudnya apakah itu disahkan itu yang kita mengetahuinya itu berdosa apa bagaimana Ustaz itu? Maksudnya ayatnya membiarkan juga. Pak, di suatu tempat ada perda, peraturan daerah yang isinya melegalkan, meresmikan tempat ini dijadikan tempat prostitusi. Misal Bapak ya, pertanyaannya seperti itu. Pak, pertanyaannya apakah yang membuat perda itu ikut berdosa? Secara teori iya Bapak ya. Nah, itu saja Bapak ya. Ada lagi Bapak? Siapa aja? Bapak, pertanyaan baik Bapak. Pak, apa hukuman bagi pelaku zina yang zina ini bukan lawan jenis, melainkan sesama jenis?
betina sama betina, lanang sama lanang. Takarannya Bapak, takarannya kalau mohon maaf tadi ya. Kalau dia lanang sudah masuk, berarti sudah kena hukumannya. Kalau betina sudah mohon maaf ya, apa ya, bertemu, sudah kena hukumannya. Dan hukuman sesama jenis ini jauh lebih berat, lebih dibenci. Dalam Quran itu lebih dibenci oleh Allah. Pokoknya sebenci-bencinya lah, terkutuk mereka. Sebagaimana Allah mengazab kaum Nabi Lut yang diazab dengan cara larpa yang ada di larpa apa lahar nama yang gunung itu. Kalau gunung itu larpa apa lahar, Pak? Lahar, bukan larpa. Lahar itu muncrat keluar sehingga mengenai kampung Sodomi tadi, sehingga mereka mohon maaf mengeras sampai menjadi batu yang sisa-sisanya masih bisa kita lihat di Libanon kalau tidak salah ya. Hah? Pompei itu di Libanon ya? Libanon ya. Itu Bapak. Jadi betul-betul lanang betina Allah benci. Nah ini lebih benci lagi. Jadi Bapak jauhilah yang cek itu Bapak ya. Penyakit itu penyakit bawaan dan penyakit menular. Lebih bahaya dari COVID. Lahir tidak homo, lahir tidak lesbi, sampai kelah dewasa pun tidak. Nah karena dia berkawan dengan wong homo, terus berkawan BCS-an, nah lama-lama pacak jadi. Atau berkawan sama lesbi pacak jadi dia. Makanya hati-hati Bapak anak yang sudah remaja, gadis, bujang, jingai kawannya. Menkawannya dijingai, kalau dia lanang pecah, apa ya, gemulai ya, kemayu, hati-hati. Kaget lanang itu bertindak sebagai betinonyo, anak bapak sebagai lanangnya. Kalau anak bapak betino rewangnya tu tomboy, berarti anak bapak bertindak sebagai betinonyo, yang kawannya itu yang tomboy itu bertindak sebagai lanangnya. Itu dia tuh Pak. Homo dengan lesbi itu sikap bertindak sebagai lanang, sikap bertindak sebagai betina. Kok saya tahu? Karena saya berteman dengan tenaga kesehatan yang pernah menangani kasus-kasus demikian. Ya, hati-hati Bapak ya. Pak, berarti aku usir ya? Jangan juga demikian Bapak. Carilah pemisahan yang terbaik untuk kedua belah pihak itu. Jangan sampai anak bapak yang tadinya normal menjadi tidak normal. Ada lagi Bapak? Siap. Pak, sepak bola dunia, bukan sepak bola Palembang ya. Sepak bola dunia itu terkadang sebagian dari mereka mendukung kegiatan LGBT ya. Lesbi, gay, biseksual dan transgender. Lesbi sudah jelas betina sama betina, gay itu homo, biseksual itu dua slot. Kalau dia lanang punya bini, dengan bininya dia main, maaf dengan lanang lain juga dia main.
Begitu juga dengan betina. Dia punya laki sampai kadang melahirkan, dia juga dengan betina lain belajuan. Itu biseksual. Yang T-nya transgender. Transgender itu dia lanang merubah dirinya menjadi betina, atau dia betina merubah dirinya jadi lanang. Namanya trans, perubahan gender, jenis kelamin, merubah jenis kelamin. Keempat huruf itu LGBT sama-sama dilarang dalam agama kita. Pak Mano dalam dunia hiburan sepak bola dunia, terkadang mereka itu sebagiannya mendukung LGBT. Boleh tidak kami memakai kaos mereka sebagai bentuk solidaritas? Jawabnya tidak boleh, jangan. Berarti kita pun ikut merestui kegiatan itu. Ya Bapak, hati-hati Bapak ya, hati-hati. Pak, di Indonesia ini apakah tidak ada lesbi, gay? Banyak Bapak. Biseksual banyak ya, banyak. Saya pernah ceritakan di masjid ini sebagai penutup, mungkin menjelang Isya saya ceritakan kembali. Malam tahun baru 2019 saya pernah memimpin zikir dan muhasabah di Kota Batu Raja, di PT Semen Batu Raja. Malam tahun baru 2019. Nah, di perjalanan dari Palembang menuju Batu Raja, saya dijemput oleh kawan yang begawe di PT Semen Batu Raja. Memang kawan lama yang berkawan. Cuma jarang berkomunikasi, jarang bertemu. Tapi kalau berkawan lama. Di perjalanan beliau bercerita, beliau suatu ketika ada pelatihan di Jakarta. Dia mewakili PT Semen Batu Raja untuk pelatihan. Sama seperti Pak Haji kan sering ke Jakarta Pak Haji, pelatihan-pelatihan dari dinas lah ya. Nah ini pelatihan perwakilan dari PT Semen Batu Raja. Bertemulah dengan seorang betina yang perwakilan dari perusahaan apa ya, yang intinya di tempat pelatihan itu sama-sama sinergitas, kira-kira begitu ya. Nah, akhirnya menjadi kenal, akhirnya menjadi akrab. Lalu berceritalah betina itu. Ternyata betina itu adalah janda tapi perawan. Saya ulangi, janda tapi perawan. Galak Bapak? Janda tapi perawan. Mak mana itu Pak ceritanya? Ternyata betina ini dijanjinya Pak, ini apa, foto profil betina itu tinggi, badan ideal ya, lumayan cantik karena foto profil kan tidak begitu sejelas-jelasnya, tidak begitu jelasnya kan. Ternyata betina itu Bapak kenal dengan seorang laki-laki, dokter. Nah, lalu singkat cerita laki-laki ini senang dengan betina tadi, betina pun demikian, dokter belagak pula. Kawin dan dokter ini lado rumah, berduit lah. Setelah kawin, malam pertama Bapak, tidurlah mereka sekamar, tidur di ranjang yang sama, lanang ngadep ke kanan, betina ngadep ke kiri. Kan tak mungkin Pak betina mulai. Tak tidur Pak betina tu Pak. Nunggu dia tu. Ngapalah aku ni dak dijual, tidak dipanggil. Sampailah tertidur, bangun di pagi hari. Dah lewat malam pertama. Malam kedua lebih berharap Pak. Kalau semalam tidak, malam ini laju.
Lanang tidur madep sebelah kanan, betina tidur ngadep sebelah kiri. Nah, masa cuti sudah berakhir, karena betina ini bukan pegawai pemerintah, swasta. Masuk kantor, nanyalah dengan kawan-kawan. Kamu dulu kawin, cak mana? Ya, kami langsung malam pertama. Nah, ngapa aku tidak Oh, mungkin laki kamu pemalu. Oh, jadi? Ya, coba mainkan dikit katanya. Oh, ya sudah. Malam itu bapak, dia merubah prinsip yang tadinya pasif menjadi aktif. Yo, nyerang. Ya. Jadi dari back menjadi striker, penyerang. Katik respon, Pak. Katik respon. Ya, karena ini live, dah lemak saya lebih rinci. Singkat cerita, besoknya ngadu lagi. Katik respon. Oh, sudah aku apa yang kamu omong sudah aku praktik. Oh, coba lebih ganas lagi. Buka ke bioskop kata. Oh, ya sudah. Ya, bapak paham, Pak ya? Buka ke bioskop itu. Payo. Akhirnya malam itu dibuka bioskop, Pak. Film 17 plus. Lanang itu katik respon, Pak. Akhirnya betina tuh ngomong, Kak, kamu nih kendak kamu apa, kata kan? Malam pertama kita seperti ini, kedua sudah malam kemarin ku seperti ini, malam ini lebih ganas aku. Kok kamu diem baik? Jawab lanang itu, Bapak, aku kawin nak mencari status bahwasanya aku ada bini. Ternyata dia gay, homo. Itulah, Pak, namanya janda tapi perawan. Pak Haji siap nampung? Kalau siap kami pintain nomor WA-nya, karena lah lama lah 5 tahun kalau lah kawin. Itu Bapak, ya, hati-hati Bapak. Jangan sampai berlindunglah kita, anak-anak kita dapat pasangan yang demikian. Kita nyingok belaga, ternyata homo. Kita nyingok kayo mau mobil ngepek dengan anak kita, ternyata homo. Hati-hati Bapak ya, hati-hati. Ada yang nak ditanya Bapak? Nyerang sebelah pihak, Pak, tidak berhasil. Iya. Ada lagi Bapak? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya mohon maaf. Saya doakan Bapak Ibu sehat selalu, banyak rezeki untuk dapat menunaikan ibadah haji maupun umroh. Ya, Pak Ali Umar sudah pernah berangkat. Mudah-mudahan Pak Ali Umar diberikan rezeki lagi untuk berangkat kembali. InsyaAllah bulan 9 tanggal 11 bapaknya Ustadz Haji Ridho juga akan berangkat. Doakan beliau sehat, doakan beliau banyak rezeki, bisa berangkat pada waktunya dan pulang selamat serta mendapatkan umrah yang mabrurah, umrah yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.